Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Ahmad Firdaus, yakni Hawajiz dan Khatir al-Yakin pada mata kuliah Pendidikan Akhlak yang diampu oleh dosen Ibu Syariah MAG. Indikator yang harus dicapai. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama, mengemukakan konsep Hawajiz dan Khatir al-Yakin. Yang kedua, menganalisis perbedaan Hawajiz dan Khatir al-Yakin. Yang ketiga, mendefinisikan Hawajiz dan Khatir al-Yakin. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni konsep Hawajiz dan Khatir al-Yakin. Yang pertama, Hawajiz. Hawajiz atau yang disebut dengan al-Khatir al-Nafs adalah salah satu bagian dari al-Khatir al-Insani, yakni bisikan dari dalam manusia sendiri. Hawajiz ini didefinisikan sebagai bisikan dalam diri manusia yang mengajak manusia untuk mengumbar nafsu-nafsu impulsif dan primitif. Contoh dari hawajiz ini seperti menghalalkan semua cara, memakan makanan yang haram, dan mengikuti hawa nafsu. Menurut Imam Junaid radhiyallahu an menyatakan bahwa nafsu itu termasuk hawajiz. Apabila menuntut suatu perkara, bisikan nafsu itu akan terus menempel dan akan terus kembali walaupun berlalu dalam jarak waktu tertentu, sampai akhirnya bisikan nafsu itu benar-benar meraih kemauannya dan mencapai tujuannya. Kecuali untuk orang-orang yang mujahadahnya itu benar, maka akan mungkin bisikan itu tidak akan kembali pada dirinya. Kemudian, baik buruknya hawajiz ini tergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, ataukah kita tidak mampu? Jika seorang hamba itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan selalu berpegang teguh terhadap ajaran Allah dan bisikan ini akan menjadi bisikan yang baik. Nah, di sini ditampilkan peta konsep yang mana tadi al-Khatir al-Insani atau bisikan dalam diri manusia itu terbagi menjadi 2. Ada al-Khatir al-Aql dan al-Khatir al-Nafs, yang mana al-Khatir al-Nafs ini adalah al-Hawajiz, dan ini yang kita bahas saat ini. Sebagaimana dalam Quran surah Yusuf ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kebanyakannya dari nafsu itu menyuruh hambanya itu untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, kecuali untuk beberapa nafsu yang memang diberi rahmat oleh Tuhan, sehingga ada nafsu juga yang baik. Kemudian yang kedua ada Khatir al-Yakin. Khatir atau lintasan pikiran adalah bentuk pengaruh yang datang dan merasuki ke dalam hati seseorang. Jadi khatir itu adalah suatu pikiran yang langsung masuk ke dalam hati seseorang. Khatir al-Yakin atau al-Khatir ar-Rabbani atau yang disebut dengan al-Khatir ar-Ruh itu adalah bisikan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatir al-Yakin ini biasa disebut dengan iman. Nah, jenis bisikan ini biasanya datang pada diri seseorang yang mencapai derajat yakin. Contohnya, para nabi dan para rasul biasanya mendapatkan bisikan ini dan itu dinamakan mukjizat. Sedangkan para wali Allah itu mendapatkannya melalui karomah. Berdasarkan surah Al-Ankabut ayat 69, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi, bisikan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang memang jiwanya sudah sempurna dan terbebas dari segala macam kemaksiatan seperti nabi dan rasul, seperti itu contohnya. Kemudian di sini ada perbedaan hawajis dan khotir al-yakin. Hawajis itu tadi itu bisikan dari diri manusia, sedangkan khotir al-yakin itu biasanya bisikannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hawajis ini menjanjikan keburukan dan juga kebaikan. Karena hawa nafsu itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kebanyakan sebenarnya menjanjikan keburukan, namun jika orangnya itu benar-benar bisa bermujahadah, maka ia akan bisa mengarahkan hawa nafsunya ke arah kebaikan. Kemudian khatir al-yakin menjanjikan kebaikan karena merupakan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kemudian hawajis ini mengingkari kebenaran, ada yang mengingkari kebenaran dan ada yang melakukan kebenaran. Kemudian khatir al-yakin pasti berupa kebenaran. Kemudian hawajis ini mengikuti hawa nafsu. Kemudian khatir al-yakin ini jika nabi dan rasul itu menerima dinamakan dengan mukjizat. Sedangkan wali Allah yang menerima bisikan ini dinamakan karomah. Kemudian indikator yang terakhir di sini C, seharusnya maaf saya tipe, yakni pengaruh hawajis dan khatir al-yakin dalam pembentukan akhlak. Nah, akhlak atau khuluq itu adalah suatu perangai, biasa disebut dengan watak atau tabiat, yang mana hal ini telah menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dalam diri secara mudah tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Jadi akhlak ini merupakan suatu perbuatan yang muncul tanpa direncanakan sebelumnya. Jika muncul perbuatan yang baik dan terpuji, maka itu disebut dengan akhlak yang baik. Sebaliknya, jika timbul perbuatan yang buruk, maka ia akan disebut dengan akhlak yang buruk. Nah, inti utama dari tujuan pembentukan akhlak itu sebenarnya bagian dari tujuan pendidikan. Karena menurut beberapa pendapat ahli, tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk akhlak. Jadi akhlak itu secara langsung kita juga terus-menerus untuk melatih menjadi lebih baik dan terus menanamkan hal-hal yang baik agar terbentuk akhlak yang mulia. Hawajis dan khatir al-yakin ini berpengaruh dalam pembentukan akhlak. Nah, hawajis itu sebenarnya ada yang baik dan ada yang buruk, tapi biasanya lebih condong kepada hal yang bertentangan dengan kebenaran, sehingga menjadi akhlak yang buruk. Namun jika seseorang bisa bermujahadah, artinya bersungguh-sungguh, maka ia akan bisa mengatasi nafsu itu. Kemudian, khatir al-yakin itu orang yang mendapat bisikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pastilah berupa kebenaran. Sehingga orang yang mendapat bisikan itu hanya orang-orang tertentu yang akhlaknya sudah baik, seperti nabi, rasul, dan para wali. Nah, seperti itulah kira-kira pengaruh hawajis dan khatir al-yakin dalam pembentukan akhlak. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.